Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, dan semoga kita selalu mendapatkan taufik serta mendapatkan istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji kepada Allah karena malam hari ini kembali kita banyak diberikan karunia, dan termasuk karunia yang sama-sama kita patut syukuri. Kita masih dijadikan Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang selalu bersemangat istiqomah di dalam belajar ilmu agama. Tidak ada harapan kecuali semoga semangatnya kita dalam mengaji betul-betul menjadi tanda kelak kita akan dimudahkan dan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan belajar kita, dan malam hari ini kita masuk pada pembahasan ngaji kitab usul salasah. Malam hari ini kita akan masuk dalam pembahasan arkanu iman, atau dikenal dengan rukun iman. Bapak Ibu, iman itu perkara yang sangat penting. Iman itu perkara yang sangat penting. Di antara yang menyebabkan iman termasuk perkara yang sangat penting, karena iman itu kunci bagi seorang hamba untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Iman itu kunci bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Bapak Ibu, kalau meninggal tanpa membawa keimanan, itu berarti bisa masuk surga atau tidak? Tidak bisa masuk surga. Orang yang meninggal, banter Mas? Betul banter. Orang yang meninggal namun dia tidak membawa keimanan, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan bagaimana iman itu perkara yang sangat berharga. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayatnya 40, ya, ayatnya 40. Al-A'raf itu surat yang ke-7. Cek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha." Sesungguhnya orang-orang yang kadzdzabu, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wastakbaru, dan dia sombong dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, apa hukumnya? Orang itu mendustakan ayat Allah dan sombong terhadap ayat Allah. Apa hukumnya? Kafir apa bukan? Kafir. Dan ulama mengatakan itu masuk dalam kategori kufrun akbar, kafir yang besar, yang mengeluarkan dari Islam. Setelah Allah menyebutkan golongan orang-orang yang kafir disebabkan karena mereka mendustakan ayat Allah serta sombong dengan ayat Allah, Allah sebutkan kondisi mereka.
la tufattahu lahum abwabus sama. Ketika mereka meninggal dunia Bapak Ibu, la tufattah, tidak akan dibukakan bagi mereka abwabus sama, pintu-pintu langit. Jadi ketika orang-orang kafir meninggal dunia, maka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Ya. Makna yang kedua, amalan mereka tidak akan diterima oleh Allah. Bukan hanya itu, wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Syaratnya tadi meninggal dalam kondisi kafir. Ya, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat. Sampai jamal. Kenapa jamal? Unta itu masuk ke lubang khiyat. Kenapa khiyat? Dum. Bapak Ibu, kapan? Ya, kapan unta niku saged mlebu lubang dom? Kira-kira kapan? Kok kapan? Mungkin apa mboten? Tidak mungkin. Allah menyebutkan orang-orang kafir tidak akan masuk ke dalam surga sampai unta itu masuk ke lubang jarum. Ini maknanya apa? Mustahil. Orang yang mati tanpa membawa keimanan mustahil bisa masuk ke dalam surga, sebagaimana unta tidak mungkin bisa masuk ke lubang jarum. Wa kadzalika, demikianlah najzil mujrimin, kami berikan balasan bagi orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ayat ini menjelaskan kepada kita iman itu perkara yang harusnya paling dijaga di dunia ini. Keimanan adalah sesuatu yang hendaknya paling dijaga. Namanya paling niku berarti apa? Ya paling penting. Ya. Kenapa iman hendaknya yang paling dijaga daripada yang lainnya? Sebab kalau sampai mati nggak bawa keimanan, gagal total. Dikatakan gagal total, selama-lamanya tidak bisa masuk ke dalam surga, sebagaimana unta tidak mungkin masuk ke lubang jarum. Menunjukkan Bapak Ibu mahalnya iman. Walhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman. Dan di luar banyak Bapak Ibu orang-orang yang dulunya iman sekarang nggak beriman lagi. Ya. Maka sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjemah kaum muslimin, ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari surat Al-A'raf. Faedah yang pertama dari ayat adalah mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla itu termasuk kufur akbar. Mendustakan ayat-ayat Allah termasuk hukumnya apa? Kufur akbar, kekafiran besar. Dari sini Bapak Ibu, mari kita belajar. Ketika kita dijelaskan ayat atau ketika membaca ayat Al-Quran, kok kita belum mampu mengamalkannya, minimal apa? Diterima. Jangan sampai didustakan. Kalau sampai pas kita mendustakan kemudian malakul maut datang kepada kita, bahaya total. Gagal masuk ke dalam surga. Makanya tugas beriman itu adalah taslim, menerima setiap apa yang dikabarkan Al-Quran dan dikabarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang kedua, penjelasan. Balasan bagi orang-orang yang kafir. Siapa mereka? Disebut di ayat tadi adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan mereka juga sombong terhadap ayat Allah. Balasannya adalah tidak akan masuk surga selamanya. Tidak masuk surga selamanya. Inilah rahasia Bapak Ibu.
Kenapa para anbiya, para rasul, dakwah mereka pertama kali mengokohkan iman? Ya, karena iman adalah perkara yang paling penting yang hendaknya dijaga bagi orang beriman. Tapi sekarang faedah yang ketiga, pintu-pintu langit tidak akan dibukakan untuk ruh orang kafir ketika mereka mati. Saking jeleknya jiwa orang kafir. Jadi orang kafir itu kalau meninggal dunia, Bapak Ibu, malaikat itu datang membawa kain dari neraka. Ya, kemudian ruh mereka itu busuk. Ya, ruh mereka itu apa? Busuk. Dan yang ketiga, mereka tidak dibukakan pintu-pintu langit saking jeleknya orang-orang kafir. Ya. Sekaligus ini menunjukkan istimewanya orang-orang beriman. Ya, ketika kita besok meninggal dunia, nggak tahu kapan Bapak Ibu, malaikat menyambut rebutan, ya, membawa ruh kita ke langit. Kemudian ditanyakan, siapakah ini, disebut nama kita yang paling baik. Yang terakhir Bapak Ibu, faedah ayat dari surat Al-A'raf tadi adalah perkataan, perbuatan orang-orang kafir tidak diterima oleh Allah. Perkataan, perbuatan orang-orang kafir tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena syarat diterimanya amal hendaknya ketika ngerjakan dengan apa? Iman. Ya, makanya orang-orang kafir sehebat apapun kebaikan mereka, sebesar apapun kebaikan mereka kepada kita Bapak Ibu, gak diterima oleh Allah. Karena mereka ngerjakannya bukan dengan iman. Ya. Maka jamaah kaum muslimin, dari sinilah satu pelajaran penting, indahnya nikmat kita dijadikan orang beriman, sehingga segala sesuatu yang menimpa kita itu bernilai. Segala sesuatu yang menimpa orang beriman akan bernilai. Makanya Nabi kita SAW bersabda, ajaban li amri mu'min. Sungguh menakjubkan urusannya beriman. Sungguh menakjubkan urusannya orang beriman. Nabi menjelaskan sebabnya, inna amrahu kullahu khair. Karena semua urusannya orang beriman itu mesti baik. Idza asabathu syarra syakara, kalau ditimpa kelapangan dia bersyukur, itu kebaikan untuknya. Wa idza asabathu dharra sabara, kalau ditimpa kesempitan sabar, itu juga kebaikan untuknya. Dan itu tidak menimpa kecuali orang yang beriman. Tapi Bapak Ibu, ini pembukaan mukadimah yang pertama. Apa tadi intinya? Inti mukadimah yang pertama niki napa Bapak Ibu? Keimanan itu kunci masuk ke dalam surga, plus perkara yang sepantasnya paling dijaga di dunia. Ya, perkara yang paling hendaknya dijaga di dunia kita sampai kita meninggal dunia. Mukadimah yang kedua, iman itu bisa luntur. Iman itu bisa luntur, maka dijaga. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Tabrani, apa kata Nabi SAW? Innal imana, sesungguhnya keimanan itu la yakhlaqu fi jawfi ahdikum. Iman itu bisa usang. Usang niku basa sanese napa? Usang. Lawas, Pak. Usang niku basa sanese napa Mas Eri? Bisa luntur, Pak. Iman seseorang itu bisa luntur kama yakhluqu thawb, sebagaimana lunturnya pakaian, usangnya pakaian. Fas'alullah,
Nabi mengatakan, mintalah kepada Allah ayyujaddidal iman fi qulubikum, supaya Allah itu selalu menjaga dan memperbarui iman di dalam hati kita. Alhamdulillah, dengan adanya majelis-majelis ilmu ini jadi sebab iman kita bisa terus bertambah, terus diperbaiki. Maka bersyukur Bapak Ibu kalau jenengan gesang kalau kita hidup di masyarakat yang di situ dekat dengan majelis ilmu. Wis majelis ilmu ini cedak, rasa numpak bis lah. Nomor loro rasa godok wedang itu wedang. Nomor telu rasa gawe senek itu senek. Nomor papat rasa jemput ustate. Niki nikmat yang kadang terlupakan kok Pak. Di luar sana Bapak Ibu, di Jakarta sana, ajeng taklim niku Bapak Ibu antri nopo? Bis. Kadang bisa macet. Ya. Belum jaraknya yang jauh. Ya, maka alhamdulillah di Solo niki luar biasa. Banyak kemudahan majelis ilmu di mana-mana. Tapi kadang saking banyaknya kemudahan bikin apa? Lupa. Saking banyaknya kemudahan bikin terlena. Baik, jamaah kaum muslimin rahimanillah, ini dua muqaddimah. Sekarang kita masuk pada pokok-pokok pembahasan. Pembahasan masalah rukun iman, Bapak Ibu, kita fokuskan di muqaddimah ini pada 3 pokok pembahasan. Pembahasan yang pertama, penjelasan apa itu makna iman. Apa itu makna iman. Yang kedua, makna rukun iman. Kenapa dikatakan rukun? Ya. Kemudian yang ketiga adalah sumber daripada rukun iman. Apa sumbernya? Kok tahu iman itu ada 6 rukunnya? Inilah 3 pokok pembahasan dalam muqaddimah ini. Kita mulai yang pertama adalah makna iman. Jamaah kaum muslimin, makna iman ada 2. 1 secara bahasa, 2 secara istilah. Demikianlah ya sesuatu perkara dalam agama kita mesti dijelaskan dengan 2 hal, secara bahasa maupun secara apa? Istilah. Puasa apa itu? Secara bahasa titit, secara istilah demikian. Iman secara bahasa diambil dari kata aman. 2, tenang. 3, membenarkan. Iman secara bahasa diambil dari berapa kata? 3. 1 apa? Aman. 2, tenang. 3, membenarkan. Dan makna ini tidak sekedar makna, tapi makna yang menunjukkan bagaimana indahnya iman. Makna yang menunjukkan bagaimana pentingnya iman. Yang pertama, aman. Apa maksudnya aman? Orang itu kalau beriman Bapak Ibu dijamin aman. Aman di sini ada 2. Aman sempurna. Ya, yang kedua aman tidak sempurna. Aman sempurna maksudnya orang yang meninggal Bapak Ibu dalam kondisi iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sempurna, bisa jadi besok masuk surga tanpa melewati hisab, tanpa melewati adab. Ini iman yang sempurna. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang beriman yang tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, ulaika lahumul amnu, maka mereka pasti mendapatkan aman. Jadi orang beriman mati dalam kondisi tidak berbuat kesyirikan pasti mendapatkan aman. Para ulama mengatakan ada 2. Aman di sini 1, aman dari masuk neraka. Artinya dia langsung masuk ke dalam surga. Bi ghairi hisab wala adab. Tanpa melewati hisab, tanpa melewati adab.
Aman yang kedua adalah aman yang tidak sempurna. Maksudnya dia aman dari kekal di neraka. Maka siapa yang meninggal dunia Bapak Ibu bawa maksiat, catatannya bukan kesyirikan, maka besok bisa jadi kalau Allah kehendaki masuk mana? Neraka dulu, tapi tidak kekal. Ya. Tapi gak kekal. Dia pasti keluar dari neraka disebabkan keimanannya. Baik. Kedua, makna iman secara bahasa tenang. Karena memang orang beriman itu hidupnya akan penuh dengan ketenangan. Lah Bapak Ibu, kira-kira pun dadi wong iman iki uripe pun tenang napa dereng? Tanggal 6 tenang mboten? Tanggal tua ya tenang Pak. Elok no berarti. Ciri-ciri orang beriman hidupnya tenang Bapak Ibu. Kenapa? Apapun yang Allah berikan kepada kita itu pasti mendatangkan kebaikan. Apapun yang Allah berikan kepada kita pasti mendatangkan kebaikan walaupun kita kadang tidak suka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi kamu benci sesuatu tapi itu baik untukmu. Itu iman secara bahasa. Ada berapa makna Mas Darji? 1 2 3. Apa faedah dari kata aman? Aman yang dimaksud apa? Gimana? Pokoknya pengajian kalau tekok ya Pak. Apa Mas Darji? Aman tadi maksudnya apa? Masuk gitu? Aman dari siksa neraka. Pak Dodi ada berapa aman tadi? Ada berapa macam aman untuk orang beriman tadi? 3. Di sini piye gimana? Berapa tadi? 2, 1 aman tidak masuk neraka. Tidak masuk neraka belas atau nyicipi? Belas. Berarti apa? Masuk surga tanpa melewati hisab dan azab. Itu aman yang sempurna. Ini bagi yang imannya sempurna. Aman yang kedua, Mas Agus. Aman yang kedua, aman tidak kekal di neraka. Pilih mana Pak? Yang sempurna atau yang nggak sempurna? Iya, semoga semuanya. Baik. Sekarang iman secara istilah. Ya ngapun tanpa yang pengajian turah-turu kalau TKI. Sekarang yang ketiga ada, yang kedua adalah iman secara istilah. Para ulama mengatakan iman secara istilah adalah perkataan dengan lisan, ucapan dengan lisan. Yang kedua keyakinan dari hati. Yang ketiga pengamalan dengan anggota badan. Ada berapa unsur Bapak Ibu? 3. 1 diucapkan lisan, 2 diyakini dalam hati, 3 diamalkan anggota badan. Maka orang tidak dikatakan beriman kalau sebatas diucapkan dengan lisan. Contohnya siapa? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu mengatakan amanah billah, lisannya mengatakan kami beriman kepada Allah, tapi hati mereka enggak meyakini. Maka bukan orang beriman, dia orang munafik. Atau yang kedua, diyakini dalam hati tok, tapi enggak diucapkan dengan lisan, juga bukan orang beriman. Contohnya siapa? Fir'aun. Fir'aun itu yakin nama boten Allah itu ada? Yakin. Fir'aun itu yakin Allah itu ada, yakin Allah itu sang pemberi rezeki, cuman tidak mau mengucapkan.
dimuntahkan karena kesombongannya, maka Fir'aun juga bukan orang beriman. Paman Nabi yang meninggal dalam kondisi kafir, siapa namanya? Abu Thalib. Dia mengimani boten apa yang dibawa Nabi, Bapak Ibu. Mengimani. Tapi lisannya enggak mau mengucapkan kalimat syahadat, maka bukan orang beriman. Maka tiga ini harus ada semuanya. Kalau pengen dikatakan imannya benar. Mau mengucapkan dengan lisan, diyakin dalam hati, diamalkan dengan anggota badan. Kemudian iman itu bertambah dan juga bisa apa? Berkurang. Tapi Bapak Ibu, demikian pembahasan yang kedua tentang makna iman, baik secara bahasa maupun secara istilah. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, makna rukun iman. Berarti pokok yang kedua. Rukun iman ada berapa kata? Kata rukun iman ada berapa kata? Dua. Satu, rukun. Yang kedua, iman. Makna iman sudah. Sekarang tinggal apa itu makna rukun. Dan kenapa yang 6 itu dikatakan rukun iman? Pertama, rukun. Rukun itu sanes rukun wong Jawa lho ya. Uripa sing rukun sanes niku Bapak Ibu. Rukun adalah satu perbuatan, satu amalan, bila ia tidak ada, maka ibadah tidak sah. Itu namanya rukun. Suatu amalan, satu perbuatan, bila ia tidak ada, ibadah mboten apa? Sah. Contoh rukun sholat. Sholat itu ada rukunnya. Maka kalau rukun ini nggak ada di dalam sholat itu, sholatnya sah nama mboten? Nggak sah. Termasuk rukun sholat adalah takbiratul ihram. Takbiratul apa? Ihram. Berarti kalau sholat tapi nggak takbiratul ihram, sholatnya sah apa mboten? Sah apa mboten? Mboten. Nah, sekarang ada kasus Bapak Ibu. Ada orang datang sholat, delalah imame wis ruku. Jamaah beri telat dong mboten? Jamaah ini ki ngerti-ngerti langsung melu ruku, Pak. Datang ke masjid, imamnya sama jamaah wis ruku, dia langsung ikut apa? Ruku. Niku bener apa salah? Yang bener pripun Pak Dodi? Oh, harus takbir. Kok wis pinter kabeh ya? Jadi siapa yang terlambat sholatnya, datang ke masjid kok langsung ruku tanpa takbiratul ihram dulu, maka enggak sah. Maka yang pertama dikerjakan apa? Takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Niatkan takbiratul ihram, baru apa? Dia ikuti imam. Baik. Itu salah satu contoh rukun sholat. Rukun sholat ada berapa Bapak Ibu? Sudah lupa. Pinten? 14. Ini do kelingan apa bora ya? Rasa kelingan sementing diamal ke. Nah sekarang apa makna dari rukun iman? Kalau tadi rukun adalah sesuatu amalan, kalau nggak ada ibadah nggak sah. Maka yang 6 itu dikatakan rukun iman. Kenapa? Karena 6 itu ibadah hati, iman kepada Allah. Sampai dengan iman kepada takdir. Itu merupakan ibadah-ibadah hati yang wajib. Yang apa? Wajib. Wajib untuk apa? Diimani bagi setiap muslim. Satu saja nggak diimani, maka tidak sah keislaman seorang hamba. Dia beriman kepada Allah, betul. Tapi kepada takdir nggak beriman, Islamnya tidak sah. Karena 6 itu dikatakan apa? Rukun. Satu saja nggak ada, Islamnya dianggap tidak apa? Sah. Maka Bapak Ibu para ulama ketika membahas masalah iman, mereka kadang mendahulukan pembahasan yang 6 ini.
Maka sekolah-sekolah yang sunnah khususnya Bapak Ibu, di sekolah-sekolah dasar mereka sudah mengajarkan rukun 6, iman yang 6 ini. Kenapa? Karena ini poin yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Ini makna rukun iman. Kita masuk pembahasan yang keberapa? 3. Sumber rukun iman. Bapak-bapak niku tae enake anget nih mombene monggo Pak. Mungkin nek kirang Mang matur. Mas Arsi itu sehenten niku. Sekarang sumber rukun iman. Bapak Ibu, rukun iman ada berapa? 6. Sumbernya apa? Ayat atau hadis? Hadis. Ada ayat, ada hadis. Hadis yang di situ memuat rukun Islam, rukun iman yang 6, hadis yang dikenal hadis apa? Jibril. Kenapa kok dikenal hadis Jibril? Karena hadis ini mengisahkan ketika itu Jibril apa? Datang dalam wujud manusia. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Ya. Kemudian datang langsung duduk, lututnya didekatkan dengan lutut Nabi. Lutut niku basa Jawa napa? Dengkul. Bapak Ibu, apa faedahnya di sini? Kok malaikat Jibril datang kepada Nabi langsung mendekatkan lututnya? Apa faedahnya? Mas Tamo? Oh, belum tahu. Apa faedahnya? Saya tanya, di sini malaikat Jibril sama Nabi, siapa murid, siapa guru? Ayo. Ini mengisahkan murid dan guru. Sekarang siapa murid, siapa guru? Yang guru itu malaikat Jibril atau Nabi? Nabi. Bukan Jibril. Beda pendapat. Yang betul dua-duanya. Ya. Malaikat Jibril datang sebagai guru. Ya. Dan ada faedah nanti Bapak Ibu. Kedua, dekatnya malaikat Jibril kepada Nabi, satu pelajaran adab bagi seorang thalabul ilmi kalau duduk mendekat kepada guru. Lawannya mendekat napa? Aduh. Lah niki pun ngerak napa ngadoh? Pol. Alhamdulillah walaupun ngadoh enek sing ngantuk. Ya. Biar konsen Pak Ibu. Baik jamaah kaum muslimin, qala ketika itu hadis yang panjang, qala malaikat Jibril berkata, fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepada wahai Muhammad tentang apa itu iman. Maka qala dijawab Nabi, antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, 1. Wa malaikatihi, beriman kepada malaikat, 2. Wa kutubihi, kepada kitabnya, 3. Wa rusul, kepada rasulnya, 4. Wal yaumil akhir, kepada hari akhir, 5. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ada berapa semuanya? Nah, ketika Nabi menjawab seperti ini, qala berkata, siapa? Malaikat Jibril, sodakta, engkau benar. Malaikat Jibril tanya, ketika dijawab malah membenarkan. Berarti apa? Malaikat Jibril sudah tahu. Berarti beliau datang sebagai guru, bukan sebagai murid. Kedua, ada satu faedah, ngajar Bapak Ibu. Kalau pengen ngajar, itu bisa langsung atau tidak langsung. Langsung contohnya apa? Kita langsung mengajarkan, menyampaikan sesuatu. Kalau nggak langsung, lewat orang lain. Misal Mas Darji mau mengajarkan kepada jamaah sunnah yang terlupakan, tapi nyampaikan langsung perkewuh dengan cara tanya saya dulu. Tanya bla 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 bla, baru saya menjawab. Itu namanya ngajar tidak secara langsung, sebagai malaikat apa? Jibril. Tapi Bapak Ibu, secara ringkas
Rukun iman sumbernya adalah pada hadis apa? Jibril. Baik, kita masuk yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah Bapak Ibu akan dikatakan sempurna iman kepada Allah kalau mengimani 4 hal dengan benar. Mengimani 4 perkara dengan apa? Benar. Dan ini di SD belum diajarkan. Ya, kecuali SD yang dia SD sunnah. Ya. Siapa yang beriman kepada Allah namun tidak beriman dengan 4 hal ini, imannya kepada Allah belum benar, belum sempurna. Ya. Apa 4 itu? 1, beriman tentang keberadaan. Bahasa lainnya wujud. Bahasa lainnya Allah betul-betul ada. Nggak boleh ragu. Yang kedua, mengimani tentang rububiyah Allah. Yang ketiga, mengimani tentang uluhiyah Allah. Yang keempat, mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa semuanya? 4. Siapa yang tanya ini? Diulangi. 4 perkara yang wajib diimani terkait iman kepada Allah. Sinten iki? Masa Mas Tarji lagi? Orang apa? Ya wes, satu-satu. Mas Budi, satu aja. Kenapa kalau mau? 1, keberadaan Allah. Mas Sutris 2, rububiyah. 3, Mas Agus. Apa? Uluhiyah. 4, Mas Tomo. Kurang siji, Mas. Keberadaan Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah. Yang ketiga, 4, Mas Tomo. Nama dan sifat. Ya. Yang pertama, keberadaan Allah. Bapak Ibu, mengimani Allah itu ada adalah perkara yang wajib. Maka siapa yang meyakini Allah tidak ada, maka dia tidak beriman. Ya. Dan bukti kalau Allah betul-betul wujud, bukti Allah betul-betul ada, di antaranya 1, adanya para makhluk. Ya. Ketika ada tipak unta, menunjukkan untanya pasti ada. Ya. Ketika ada hujan, berarti yang menurunkan hujan pasti ada. Maka adanya makhluk menunjukkan adanya Khalik, adanya pencipta. Karena manusia tidak mungkin nyiptakan diri sendiri atau ada dengan tiba-tiba. Apa buktinya kalau manusia nggak mungkin nyiptakan diri sendiri? Ya manusia itu sebelumnya tidak ada. Masa bisa menciptakan diri sendiri? Nggak mungkin. Atau yang kedua, nggak mungkin manusia ada dengan tiba-tiba. Mungkin apa buatan? Kenapa nggak mungkin? Karena kalau ada tiba-tiba, basa Jawa ini ujuk-ujuk, Pak. Itu mesti bentuknya nggak sempurna. Contoh tumbas gula pasir. Tanpa sengaja ujuk-ujuk tiba-tiba ciblok. Kira-kira bentuknya gula pasir angka 8 napa 10? Enggak berbentuk, enggak teratur. Bapak Ibu, mungkinkah jenengan menerima? Ada yang mengatakan masjid SMP Al-Huda ini ujuk-ujuk enek. Mungkin apa boten? Kenapa? Lah wong masjid rapi kaya ngene, tersusun kaya ngene, mosok dikatakan ada dengan tiba-tiba? Enggak mungkin. Sesuatu yang ujuk-ujuk biasanya enggak teratur. Sudah tuh Bapak Ibu? Dua, contohnya pengabulan doa. Seperti doanya Nabi Zakaria. Bapak Ibu, singkat cerita, Nabi Zakaria lama nggak punya anak. Sampai tulangnya lapuk. Ya, sampai umur hampir 90 tahun. Nabi Zakaria berkata, wa Zakaria idnada rabbah.
ketika dia berdoa kepada Rabbnya, Rabbi la tadarni fardan, ya Tuhanku jangan engkau membiarkan aku hidup sendiri, wa anta khairu warithin, engkaulah sebaik-baik pemberi waris. Dan ternyata doanya Allah kabulkan. Ya, fastajabana lahu wa wahabana lahu, kami pun perkenankan doanya Nabi Zakaria, diberi anak namanya Yahya. Wa aslahna lahu zaujahu, dan kami jadikan istrinya itu dapat mengandung. Faedah penting Bapak Ibu, Nabi Zakaria berdoa pengen punya anak sampai umur berapa tadi? 90-an tahun. Lama Pak. Tapi ternyata mendapatkan apa? Anak. Apa pelajarannya? Doa itu kadang dikabulkannya, waktunya cepat, waktunya bisa jadi lama. Menyesuaikan hikmah, menyesuaikan kebaikan bagi seorang hamba. Yang kedua, jangan pernah putus asa. Ya, berdoa terus. Insya Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan doa kita. Demikian kami sampaikan Bapak Ibu untuk pertemuan malam hari ini. Berarti informasi ini kajian terakhir sebelum Ramadan. Ya, selama Ramadan tidak ada kajian ba'da maghrib. Ya, insya Allah disambung lagi ba'da Ramadan biidnillahi ta'ala. Mengatakan banyak kurangnya, banyak khilafnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.